Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Ya, kemarin saya share screen mengenai Excel ya. Sudah dibaca semua ya. Oh iya, saya ingatkan sekali lagi teman-teman, di sini ada link pada dikti. Teman-teman mohon ini dibaca ya. Nah, ini ada presensinya di sini. Jadi saya bisa ngecek teman-teman yang sudah membaca atau belum. Nah, ini yang sudah membuka daftar hadir untuk hari ini itu ada 11 orang. Nah, ini saya ingatkan kembali yang sudah masuk ke Zoom ini ya, karena di sini terkait dengan nilai kehadiran ya nanti ya. Nah, ini yang belum ini. Nah, Cahyo, Nadia, Laude ini, Zafira, Murni, nah ini dia, Febianti, dan lain sebagainya nih. Nah, ini terutama yang sudah masuk link Zoom ini, sudah read modul belum? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah. Jadi ini kan untuk tugas kemarin saya sudah kasih nilai ya. Sudah lihat belum nilainya di tugas? Sudah, Sudah. Pak. Oh baik, kalau sudah dilihat. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan nilai? Nilainya sudah saya kasih semua. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Untuk penilaian tugas pertama, kita nanti ada 12 tugas ya, berarti 12 tugas sampai eh, berarti UTS UAS, habis itu formatif ya, kayak gitu. Saya kasih nilai rata-rata 85 semua. Kecuali kalau nggak lengkap ya, karena kemarin itu ada tugas kelompok sama tugas individu ya. Baik, ini sudah ada berapa ini? 13. Saya mulai materinya, kira-kira gimana? Sudah siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Baik. Teman-teman sudah bisa buka ininya belum? Sudah buka SQL servernya belum? Sudah buka ini belum? Baik, kita Sudah, praktek Pak. bareng. Ya, silakan dibuka. Kita menggunakan Windows Authentication ya, pakai ini ya. Kalau teman-teman pakai SQL Server Authentication, ini menggunakan username sama password. Kalau tanpa itu berarti kita pakai Windows Authentication. Diklik ini, terus pilih Connect. Adanya di Start, jangan lupa. All Program. Di sini cari ya yang ini Microsoft SQL Server 2008 ya, kayak gitu. Jadi ada dua, kita pilih yang ini. SQL Server Management Studio. Tampil seperti ini, nanti akan tampil seperti ini. Tekan tombol connect. Oke, teman-teman sudah tampilannya sama dengan tampilan saya belum? Sudah sama belum? Kira-kira, teman-teman? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah sama, nah kita lanjut ke sini, ke slide materinya. Nah, di sini kita pertemuan kali ini akan membahas mengenai aktifkan user super admin ya. Pak, maaf tadi absensinya. Oh, absensinya tadi langsung masuk ke Spada. Jangan lupa di read modulnya ya. Modulnya di read ya, kayak gitu. Modulnya di read, yang kedua kayak ini ya, dibaca, diunduh ya. Nanti akan saya cek nanti kayak gitu. Nah, seperti itu. Nanti hasil zoomnya akan saya masukkan. Termasuk yang pertemuan pertama sudah saya masukkan untuk hasil zoomnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek. Nah, seperti itu. Di sini. Nah, ini dia. Oke, nanti akan saya cek kembali untuk daftar hadirnya ya. Saya masuk ke materi teman-teman. Ini adalah aktivasi user super admin ya pada SQL Server 2008. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini dia seperti yang pertama tadi sudah disampaikan. Kita menggunakan ini, ada nama PC-nya. Ini nama PC-nya saya sama teman-teman beda ya, nggak sama ya. Ada yang sama dengan punya saya, teman-teman? Tidak, Pak. Namanya siapa punya Raka? Punya Raka Radit siapa namanya? Raka, Pak. Oh, Raka. Punya yang lain? Punya yang lain namanya? Bisa disampaikan?
Boleh nggak SQL Server 2000? Oh, boleh, nggak apa-apa. SQL Server 2014 boleh. SQL Server 2019 juga boleh. Kayak gitu. Hampir sama, namun fiturnya yang nggak sama. Gitu ya, Tolha ya. Kalau Tolha kan dari jurusan IT ya. Baik, Pak. Iya, Ya, ini saya pakai yang 2008. Ini kan eh, karena gini spesifikasi komputer atau laptop masing-masing teman-teman kan nggak sama ya. Speknya nggak iya, sama. Pak. Iya, saya pakai yang agak bisa apa ya, bisa support untuk semua sistem operasi ya, kayak gitu. Jadi kalau pakai 2014 biasanya sistem operasinya nanti mintanya di atas Windows 7, misalkan Windows 8 atau Windows 10 seperti itu ya. Kan ini masing-masing laptop komputer teman-teman saya nggak tahu sistem operasinya apa ya, seperti itu. Makanya saya pakai yang apa yang standar saja, jadi biar semuanya bisa pakai. Seperti itu ya, Tolha ya. Iya, saya lanjutkan teman-teman. Baik, Pak. Iya, Ya, di sini makasih. pilih authentication, Windows Authentication, lalu pilih tombol connect ya, jangan lupa untuk koneksi ya teman-teman ya. Terus kita lanjutkan di sini ada nama PC SQL Express. Nah ini ada nama PC-nya ya, sama dengan punya teman-teman atau mungkin ada perbedaan sedikit ya. Ada nama user PC-nya dan lain sebagainya. Nah teman-teman pilih security ya di sini. Ayo coba teman-teman pilih security untuk keamanan ya. Dari security ini sudah ada yang ketinggalan kira-kira teman-teman? Ayo kita praktek bareng-bareng. Karena di sini juga ada yang jurusan IT, ada yang jurusan bisnis, ada yang jurusan elektro. Ini kan banyak sekali. Security, lalu pilih login ya, login. Nah, seperti ini. Jadi tadi masuk ke user PC, security, login. Kalau sudah dilanjutkan ke super admin atau disingkat dengan SA. Nah, sampai sini teman-teman ada yang ketinggalan silakan dari 21 orang. Ada yang ketinggalan teman-teman? Ada yang ketinggalan tidak? Ada Pak, bentar Pak. Baik, saya tunggu silakan. Sudah unduh slide presentasinya belum? Lagi, Pak. Oh, masih belum diunduh kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Apa saya boleh melanjutkan? Kalau Silakan lanjut, Pak. iya, kalau teman-teman praktek Boleh, ya Pak. berarti di sini berarti ada security, ada login, terus ditunggu sebentar, kayak gitu ya. Ada SA lah seperti ini. Maksudnya saya seperti itu. Ya, ada login, ada SA, terus ini ya tadi ya, kita masuk slide ke-7 ya. Slide ke-7, saya lanjutkan kembali. Lalu di sini, nah, oke, saya sebelum ke SA saya mau sampaikan. Teman-teman tahu bedanya super admin dengan admin biasa? Tahu bedanya tidak? Ada yang tahu nggak? Silakan kalau ada yang tahu bisa disampaikan. Apa bedanya? Super admin sama admin biasa. Ada yang tahu bedanya? Tidak ada? Nah, teman-teman kalau super admin itu kita bisa mengelola semua admin ya. Contohnya gini ya teman-teman. Saya ambil contoh aplikasi kasir ya. Kalau teman-teman ke supermarket itu kan kasirnya lebih dari satu ya, benar ya? Benar, Pak. Nah, itu kan masing-masing kasir itu sebagai admin ya. Admin yang ada di kasa 1, kasa 2, kasa 3, dan sebagainya ya, seperti itu ya. Mm-mm. Nah, kalau super admin itu hak aksesnya itu dia bisa ngelola semua admin. Semua admin yang ada di kasa, seperti itu. Jadi ketika misalkan ada pergantian di admin kasa 1, itu nanti si super admin ini bisa menambah atau mengganti admin yang ada di kasa 1 kalau kalau itu terjadi pergantian seperti itu ya. Ini contohnya seperti itu. Jadi dia lebih lebih apa ya? Hak aksesnya tuh lebih umum ya, kayak gitu. Lebih tinggi lah ketimbang admin.
Selanjutnya teman-teman klik kanan ya. Kita pilih properties ya dalam hal ini ya. SA, pilih properties ya dalam hal ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah teman-teman lanjut ke ini. Input password dan confirm password sesuai dengan yang ada di komputer. Nah, teman-teman punya password enggak di komputernya masing-masing atau di laptopnya? Ada tidak? Ini tujuannya untuk keamanan ya. Jadi di sini kita pakai yang SQL Server Authentication, tujuannya untuk keamanan. Karena nanti kalau tidak aman itu nanti bahaya. Bisa nanti misalkan ini data terkait dengan yang penting kayak perbankan, terus data terkait dengan nilai, data terkait dengan misalkan transaksi dan lain sebagainya. Kalau nanti tidak dikasih username sama password nanti ketahuan. Nah, ini bobol nanti. Data terkait dengan keuangan dan lain sebagainya. Jadi data-data penting itu kita kasih password ya. Karena kalau tidak nanti gampang diakses oleh orang lain. Orang yang tidak berhak untuk mengakses data tersebut seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas. Kalau sudah tekan tombol OK ya. Iya, silakan. Mau tanya apa? Password yang di sini apakah sama seperti password yang kemarin waktu instalasi? Iya, kalau bisa passwordnya sama ya. Kalau bisa passwordnya sama. Karena nanti kalau banyak password, karena ini baru latihan ya. Kalau latihan sementara passwordnya sama dulu. Kalau seandainya nanti mau dikasih password yang berbeda, nanti di setiap database juga kita bisa kasih password. Kayak gitu ya. Jadi biar aksesnya lebih cepat saja. Belum lagi nanti kalau mau hafal satu-satu itu kan kalau ingat nggak apa-apa Dede. Kalau lupa itu ya Dede ya. Pak. Ya, passwordnya samakan saja ketika proses instalasi boleh atau password yang ada di komputer atau di laptop masing-masing ya seperti itu. Kalau sudah teman-teman tekan tombol OK ya. Kalau sudah tekan tombol OK di sini, nah nanti tampil seperti ini. Teman-teman aktifkan user super admin di mana di sini untuk ada izin ya, permission to connect database di mana ada engine untuk grant. Nah, ini pemberian akses ya. Pemberian akses untuk database engine ya dengan login enable ya. Jadi grant di sini loginnya enable. Kalau sudah teman-teman tekan tombol OK. Jadi kita kasih akses untuk super admin tersebut ya kayak gitu. Tekan tombol OK. Nah, kalau sudah nanti akan tampil seperti ini. Nah, kita klik namanya terus pilih properties ya. Nama user PC-nya lalu kita pilih klik kanan properties seperti itu. Nah, tampilannya seperti itu teman-teman. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan, ada? Tidak pertanyaan? Maaf Pak, saya mau bertanya. Silakan. Ini begini Pak, ini pas saya instalasi SQL-nya, apakah ini password yang kita masukkan itu berpengaruh kok Pak? Kalau seandainya ini password pas instalasi dan password yang pas buka pertama laptop itu berbeda. Iya, itu ada pengaruhnya ya. Karena ini terkait dengan sekarang saya tanya ke Maria. Maria kemarin ini disamakan atau dibedakan? Sekarang saya tanya ke Maria. Ini waktu itu ini buat beda Pak, tapi akhirnya error. Jadi tidak masukkan password. Nah, itu dia. Jadi dia akan terbaca error. Kenapa? Karena dia akan dicek dari password komputer ya dalam hal ini. Makanya tadi saya sampaikan ke Dede. Kalau bisa disamakan dulu aja, nanti kalau mau dikasih password, setiap database-nya aja. Jadi biar kita bisa masuk ke database-nya, nanti di database-nya kita kunci nanti seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan nanti ada masalah di Maria, nanti mungkin solusinya karena ini ada problem di ini, kalau misalkan tidak bisa diperbaiki, ya mungkin langkah terakhir ya, uninstall ya. Di-uninstall, diinstal kembali. Kalau seandainya misalkan tidak bisa diperbaiki untuk pergantian password, ya seperti itu. Kalau seandainya bisa, ya nggak apa-apa seperti itu, Maria. Bagaimana, Baik, Maria? Pak. Baik. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Maria sudah punya kelompok dari tim teman Bina Insani kan ya? Maria? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Oh iya, nanti mungkin bisa komunikasi dengan teman-teman yang ada di Bina Insani ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan Baik, kembali Pak. teman-teman. Di sini ada aktifkan user super admin ya, di mana di sini ada server properties ya. Jadi kalau seandainya teman-teman dipilih di sini itu kita ada nama ininya, ada produknya ya, ada produk, ada sistem operasi, ada platformnya apa, ada versinya, ada language-nya, memori, prosesor, directory, server collection, dan disk cluster ya. Jadi di sini semua yang terkait dengan yang ada di laptop kita itu kelihatan atau di komputer kita kelihatan. Teman-teman tekan tombol OK dalam hal ini. Nah, kalau sudah di sini langkah selanjutnya adalah kita masuk ke page security ya, di mana di sini kita milih lagi pakai yang server authentication-nya pakai yang ini, SQL Server and Windows Authentication Mode, di mana login auditing-nya kita menggunakan pilot login only ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah teman-teman tekan tombol OK. Ini dari sisi keamanan, dari sisi security-nya ya, kita setting. Kita setting dulu teman-teman seperti itu. Nah, kalau sudah, kalau misalkan ada kendala silakan langsung ditanyakan ya. Nggak usah saya tunggu ada pertanyaan gitu, nggak perlu. Teman-teman langsung, Pak, mohon izin bertanya seperti itu. Monggo silakan. Nah, teman-teman langsung ketikkan aktifkan user super admin dengan start Windows Run, di mana di sini teman-teman pilih diketikkan ya di sini ya, service.msc ya. Service.msc, tekan tombol OK ya. Kalau sudah nanti tampilannya seperti ini. Jadi aktifkan user super admin di mana di sini ada service ya teman-teman. Ada service, teman-teman scroll ke bawah ini. Ini di scroll, ditarik ke bawah sampai ketemu namanya ini, SQL Server Express. Di SQL Server Express ini klik kanan di restart. Jadi setting-setting yang kita setting tadi itu kita restart. Jadi biar kelihatan hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi setelah di setting kita restart. Nah, sampai sini ada pertanyaan silakan. Dari 28 orang sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan teman-teman silakan. Pak, mohon maaf bisa diulang dari yang security tadi enggak, Pak? Yang mana? Yang Ya. dari security awal tadi yang SQL-nya. Yang mana coba saya lihat dulu. SQL yang mana? Yang tadi yang bagian apa? Nur di bagian apa? Di mana? Suaranya Nah, ini kan bagian properties tadi nih, Pak. Oh, yang bagian properties. Ya. Baik, Itu yang kan di tadi sini. yang security tadi, Pak, ya. Oh, yang sini baik. Nanti Nur pilih yang security ya. Nah, di security ini kita pilih yang ini. SQL Server and Windows Authentication Mode ya. Jadi pada server authentication pilih yang ini ya. Ya, seperti itu. Nanti pada login auditing, nanti Nur pilih yang ini ya. Pilot login only ya. Kayak gitu ya. Lalu nanti tekan tombol OK. Jadi yang dipilih yang ini sama yang ini ya Nur ya. Sampai sini ketinggalan Nur? Oh iya Pak, baik sudah Pak. Baik. Tekan tombol OK. Baik, sama-sama. Di sini ada lagi yang mau tanya? Silakan. Pak, ini pas diaktifkan user super adminnya, nama login namanya ini nama kita apa bebas aja Pak? Yang mana? Yang maksudnya nama kita atau bebas maksudnya gimana? Ini kan diaktifkan user super admin. Iya. Terus? Di slide. Iya, terus? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya di sini kan ada login name. Login name sebentar. Ya, yang di mana? Nomor 9. Nomor 9 ini login name. Bawahnya ini. dikit. Oh, ini pakai SA ini. Ini pakai SA. Oh, pakai SA aja. Iya, karena kita mengaktifkan super admin, bukan nama kita. Ingat di sini super admin. Tadi kan saya bahas apa bedanya SA sama admin biasa gitu. Masih ingat ya tadi? Ya, Muhammad Fatihul Amal ya. Iya. Iya, Pak. Iya, jadi menggunakan SA ya, disingkat SA. Singkatannya SA itu super admin ya dalam hal ini ya.
Jadi ada passwordnya sama confirm passwordnya, tolong disesuaikan dengan yang ada di laptopnya kita, seperti itu. Ya, Jadi Pak. ini bukan namanya kita, bukan, namun SA, super admin ya dalam hal ini. Pak, terima kasih Pak, sangat jelas Sama-sama. penjelasannya. Nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita tadi sudah sampai sini ya, tadi sampai service ya, service. Tadi sampai restart ya. Nah, restart ini ada pertanyaan, silakan kalau ada. Jadi kalau yang sudah kita setting, terus kita restart ya. Tujuannya itu untuk melihat apakah yang kita setting itu sudah sesuai belum. Seperti itu. Kalau sudah teman-teman, kita lanjutkan lagi. Di sini akan tampil seperti ini. Ada service control, di mana di sini ada Windows is attempting to start the following service on local computer ya, SQL Express. Tunggu sampai selesai dalam hal ini. Jangan di close ya. Tolong jangan di close, ditunggu sampai selesai ya. Biasanya ini juga membutuhkan waktu beberapa menit tergantung dari RAM-nya teman-teman. Kalau RAM komputernya atau laptopnya itu. Baik. Saya share screen di sini, masuk ke sini. Nah, sampai sini teman-teman tinggal menunggu ya. Menunggu kira-kira nanti beberapa menit ya, agar nanti SQL servernya nanti bisa sampai selesai ya untuk restart ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dari 9 orang ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada nggak dari teman-teman yang masih belum paham? Ini mohon dipraktekkan ya, jangan menunggu ya. Jadi hari ini teman-teman langsung praktek ya. Langsung dipraktekkan, nanti kalau ada kendala langsung ditanyakan. Kendalanya di mana, nanti kita carikan solusi ya. Ada? Tidak ada teman-teman? Tidak ada Pak, bisa pertanyaan? diulang dari, mohon maaf Pak, bisa diulang dari Windows Run tadi ke Pak? Windows, oh baik, yang service ya. Yang service ya. Iya. Baik. Oke, yang ini ya. Nah, nanti siapa? Nur ya. Nur itu ketik ini Nur. Windows R. Nah, ini kayak gini. Bisa terlihat tampil kayak ini? Iya, Nah, iya Pak. nanti diketikkan aja service. Nah, kayak gini. Service.msc. Service.msc ya. Service.msc, lalu tekan tombol OK. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan tampil seperti ini nanti. Service. Nah, akan muncul service seperti ini teman-teman. Nanti kalau sudah muncul service tadi seperti ini, ada yang belum tampil. Nah, kayak ini tampilnya. Tampil nggak? Sama nggak dengan punya saya ini? Sama apa tidak? Sama, Pak. Sama Pak. Baik. Nggak ada kendala ya berarti ya? Itu tadi pilih yang mana Pak? Ini. Nah, ini pilihnya yang ini. Nah, di sini pilih SQL Server Express. Nah, jadi di sini, mana tadi? Di sini, teman-teman digeser ke bawah sampai ketemu SQL Server Express. Nah, ini dia. Nah, ketemu. Ini dia. Ayo, sudah ketemu belum? Sudah Pak. Baik. Kalau sudah ketemu, tadi perintahnya disuruh klik kanan. Lalu pilih tombol restart. Ya. Klik kanan, pilih tombol restart. Ditunggu beberapa saat. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Benar apa tidak? Kayak punya saya tampil hasilnya. Dari 16 orang ini silakan. Benar apa enggak tampil? Bener Pak. Baik. Berarti sudah sampai sini ya. Sampai sini semua maksudnya. Langkahnya gitu maksudnya saya. Nah, kalau sudah ini sampai, tolong jangan di close ya. Kalau di close ini gagal berarti. Ditunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai nanti, nah ini dia. Akan tampil di sini. Nah, kita setting started automatic ya. Jadi tadi udah di restart, kita pilih yang automatic. Jadi tadi di sini kita pilih yang otomatis, di double klik ya. Kalau sudah selesai di double klik. Nah, kayak gini, nanti pilihnya yang otomatis start tipenya, yang ini. Nanti diklik start. Jangan lupa teman-teman, di double klik ini,
pilih yang otomatis ya, otomatis, lalu di start tekan apply, tekan OK, gitu ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah mengaktifkan login user super admin di SQL Server. Ini sangat bermanfaat untuk membuat koneksi atau modul dalam sebuah aplikasi seperti PHP, ya, PHP, VB.NET atau yang lain, serta pembuatan database juga sudah bisa dilakukan. Jadi tujuannya diaktifkan super admin itu ini tujuannya. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, di bagian status saya ini masih running, Pak, belum started. Oh, iya, berarti kalau masih running tadi, nah yang ini tadi di double klik ya, double klik. Ini dipilih. Dipilih otomatis, pilih start, apply, OK, ya. Otomatis, start, apply, OK. Gitu ya, Nur ya. Sampai sini ada yang masih ada kendala, silakan. Dari teman-teman ada kendala? Dari 17 orang ini silakan. Kalau ada kendala. Ada teman-teman dari sini? Dari Ahmad Tolha, dari Cahyo, Dede, Hilga. Pak, tadi saya Ya. udah masuk, terus Iya. kepencet close tuh, laptopnya tadi ngehang. Oh gitu. Terus ya diulang dari awal ya. Ulang dari awal lagi ini saya, tapi Iya. pas saya buka lagi, tadi kan buka pertama server name itu udah otomatis ada. Oh berarti sudah masuk ke setting, berarti sudah. Tinggal dilanjutkan saja langkah-langkahnya. Tapi Langkahnya ini tadi. harus ke dari awal lagi. Ya Server Anda, name-nya. kalau seandainya misalkan tadi langkahnya sudah, itu kan dicek kembali. Kalau seandainya langkahnya sudah ada, ya berarti kita tinggal ikuti langkah yang belum ada apa. Tinggal dibuka aja slide presentasinya tadi. Iya, udah Pak, ini Pak. Iya. Nah, kalau sudah nanti dilanjutkan sampai selesai. Jadi sampai selesai hasilnya seperti ini. SQL Server. Nah, jadi nanti hasilnya sampai sini ya. Jadi sampai SQL Server, provide-nya di sini started. Nah, ini dia. Processing, dia ada di sini started automatic. Nah, ini dia network service. Nah, kalau sudah berarti ini SA-nya sudah aktif untuk ini SQL servernya. Oke, langkahnya sampai situ teman-teman untuk mengaktifkan SA ya, super admin. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Pak, di saya tetap running, Pak, belum berubah jadi started. Padahal sudah saya pencet tadi apply sama OK. Itu biasanya butuh waktu. Ini sudah butuh waktu ya. Kan itu tadi saya kembalikan. Tergantung dari RAM atau memorinya laptop atau komputer teman-teman ya dalam hal ini. Kalau RAM-nya misalkan besar, itu dia cepat biasanya. Kalau RAM-nya misalkan 2 GB, nah itu kadang agak lambat seperti itu. Begitu ya, jadi ditunggu dulu aja ya. Jadi sampai started, otomatis network service. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, berarti sudah berhasil. Ada yang sudah berhasil sampai sini, saya ingin tahu dari berapa? 19 orang ini, ada yang sudah sampai sini berhasil? Bisa disampaikan, teman-teman? Dede udah berhasil izin, belum? Pak. Ya. Atau mungkin karena programnya itu sedang aplikasinya sedang dijalankan, jadinya statusnya run ya Pak. Soalnya saya juga statusnya running. Oh, teman-teman ini aplikasinya di close dulu coba. Yang ini di close dulu. SQL Express-nya, Microsoft SQL Server Management Studio-nya tolong di close dulu ya. Di close dulu, coba dilihat. Di sana masih started enggak? Atau sudah started belum? Atau masih running? Coba dicek kembali. SQL Server-nya tolong di close dulu. Ya. Kalau di sini saya menjalankan dua-duanya. Ini jalan, di sini sudah started. Nggak ada masalah gitu. Ini jalan ya. Tampil ya. Halo? Ini tampil. Ini juga tampil.
Nah, nggak ada masalah. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Ada tidak? Masih tetap running Pak, sudah di close. Oh, masih running. Iya Pak, di saya masih tetap. Oh, ditunggu aja nanti kalau seperti itu. Ditunggu saja kayak gitu teman-teman. Atau kalau enggak dicek kembali langkah-langkahnya coba. Langkah-langkahnya mungkin ada yang kelewat tadi. Kalau ada yang kelewat biasanya terkait dengan username, password dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tolong nanti teman-teman dicek kembali ya. Tuh. Kalau seandainya misalkan nanti ada permasalahan, nanti tolong disampaikan di GWA ya dalam hal ini ya. Nanti kita bantu mencarikan solusi seperti itu. Oke, kalau sudah berarti untuk pertemuan kali ini untuk materinya sudah selesai. Nanti kalau ada yang masih belum berhasil, nanti teman-teman bisa ditanyakan di GWA. Teman-teman tolong masih ada tugas tetap ya, tugasnya kayak gitu. Bagaimana langkah-langkahnya untuk super admin? Nah, ini dia mengaktifkan ya, mengaktifkan. Nah, tolong caranya seperti apa? Jelaskan tujuannya buat apa, kayak gitu ya. Ada tugas individu sama tugas kelompok. Nanti tolong diulangi lagi langkah-langkahnya. Namun tetap kelompok ya. Namun nanti dikirimkannya masing-masing individu. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan silakan. Dari 18 orang ini silakan kalau ada. Ada tidak pertanyaan? Untuk materi sama tugas? Silakan. Kelompoknya boleh pakai yang kemarin kan? Kelompoknya sama. Kelompoknya sama dengan yang kemarin boleh. Kelompoknya beda dengan yang kemarin boleh. Tugasnya sama dengan teman-teman yang ada di Bina Insani. Namun teman-teman yang Bina Insani hari ini mereka tidak masuk Zoom ya. Karena ini kan kemarin saya sampaikan di mana kelas di sini di Spada ini kan pada umumnya bukan IT. Jadi saya hanya pelan-pelan jadi biar nanti teman-teman paham ya step by step sehingga teman-teman bisa memahami mata kuliah database administrator ini dengan baik meskipun bukan dari non IT. Kira-kira teman-teman gimana? Ada yang kendala atau masalah? Silakan. Ada tidak? Silakan kalau ada kendala atau masalah. Ada? Tidak ada? Sejauh ini belum ada Pak. Baik, nanti kalau ada masalah, mohon nanti dikomunikasikan kembali dengan kelompoknya ya, dengan kelompoknya yang kemarin. Seperti itu, mohon nanti dikomunikasikan. Nanti kalau ada kendala silakan nanti. Namun sebelumnya komunikasi dulu dengan kelompoknya, karena kan sudah ada kelompok tuh. Tujuannya saya kelompok itu biar teman-teman bisa kan di sana kan ada perannya ya, ada kontribusinya. Nanti misalkan Dede tugasnya ngapain, Cahyo tugasnya ngapain, Tolha tugasnya ngapain dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi tolong nanti dikomunikasikan dulu dengan kelompoknya sehingga nanti dari teman-teman bisa lebih mengenal antara satu dengan yang lain seperti itu. Begitu teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan saya stop share. Ada pertanyaan kira-kira? Izin Bapak, saya atas nama Rodia belum dapat kelompok Bapak. Oh, Rodia baru join ya. Ya Bapak. Rodia mungkin sebentar. Rodia itu, oh iya, bentar. Di sini ada berapa orang? Sudah maksimal 5 orang ya, teman-teman? Sudah. Ada yang kurang dari 5 orang? Ada yang kurang dari 5 orang nggak ini? Uh, 5 orang semua ya ini ya? Cek, teman-teman. Sudah 5 orang semua Pak. Sudah 5 orang semua ya. Sebentar. Sebentar Rodia ya, bentar. Ya Bapak. Rodia baru bergabung ya dari kemarin. Nggak ini sama sekali, belum tahu atau gimana? Atau ada kendala jaringan, Rodia? Iya Bapak, di sini jaringan kurang bagus jadi baru bergabung sekarang. Oh,
baik, sebentar. Itu Pak di kelompok 14 masih 3 orang. Nah, Rodia mungkin bisa masuk. Tadi yang ngomong tadi kelompok 14 ada 3 orang siapa? Saya Pak, itu saya baru buka grup Pak di kelompok 14 Oh. masih ada 3 orang. Nur bisa di-share kembali Nur kelompoknya Nur. Saya cari-cari. Baik Pak. Di-share kembali ya Nur ya. Nanti Baik, Rodia bisa masuk ke kelompok 14 ya Rodia ya. Baik, Bapak. Sudah Baik. di-share Pak. Nge-share Bang Gimana? di grup WA. Oh, baik-baik. Saya capture dulu teman-teman ya. Yang hadir hari ini siapa saja. Kayak gitu. Teman-teman nggak masalah kan ini saya di luar Zoom. Maksudnya meskipun ini kan teman-teman Bina Insani itu hari ini kan nggak ini ya. Nggak kalau di kami kan ada apa yang ketika ganjil itu nggak ini. Kalau ganjil itu Zoom. Kalau genap itu asinkronus kayak gitu. Namun kalau teman-teman nggak ada masalah kan saya buat seperti ini ya. Tidak ada Bapak. Nggak Iya. masalah. Karena ini kan bukan kebanyakan dari non IT masalahnya. Jadi harapan saya sih teman-teman bisa apa ya lebih paham, lebih jelas terkait dengan materi yang disampaikan. Jadi tetap untuk materi selanjutnya tetap kita pakai Zoom terus ya, nggak apa-apa ya. Meskipun hanya 40 menit, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, Pak. Baik, terima kasih teman-teman sudah saya capture. Nanti kalau ada masalah nanti tolong dikomunikasikan di GWA ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat siang, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk membaca read modul untuk mengisi ya, itu akan dianggap sebagai kehadiran ya di Swadha Dikti. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.